Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bangun ruang. Bangun ruang lanjutan dari kemarin ya. Kemarin tuh bangun datar, sekarang Iya. bangun ruang. Ya, jadi intinya kalau bangun datar itu bangun dua dimensi yang punya panjang dan lebar. Kalau bangun ruang itu bangun tiga dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Yang pertama bangun ruang yang paling gampang. Oh ya, sebelum itu bangun ruang tuh sebenarnya ada dua, yaitu bangun ruang sisi tegak dan bangun ruang sisi lengkung. Kalau sisi tegak ada banyak macam, ada kubus, balok, prisma, dan limas. Kalau lengkung itu berarti ada tabung, kerucut, dan bola. Kita mulai dari yang paling gampang yaitu kubus. Kubus. Kubus itu adalah bangun ruang tiga dimensi yang mempunyai enam sisi yang ukurannya sama panjang. Ini katakanlah titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ciri-ciri kubus itu yang pertama, dia punya 8 titik. A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 titik. Yang kedua punya 6 sisi dengan ukuran yang sama. Jadi sisinya tuh ada 6 di bagian depan, belakang, samping kanan dan kiri, lalu atas dan bawah. Ini ciri-ciri dari kubus. Jadi kubus itu sebenarnya adalah persegi, cuman dalam bentuk tiga dimensi. Jadi dia punya ruang, punya volume. Volume itu kan bagian yang mengisi dari bangun ruang tersebut. Misalkan kita punya ember gitu, kemudian embernya kita taruh atau kita isi dengan air. Nah, berapa banyak air kira-kira yang memenuhi tempat ember tersebut? Itu volume. Yang pertama, pembahasannya kalau kita mengenai bangun ruang itu tentang luas permukaan. Luas permukaan. Luas permukaan itu artinya luas yang ada di bagian permukaan dari bangun ruang. Gimana cara menentukannya? Berarti kita cari luas dari masing-masing sisinya. Nah, kubus ini punya 6 sisi yang masing-masing sisinya tuh punya ukuran yang sama. Sisi bagian depan sama dengan sisi bagian belakang, kanan, kiri, atas, atau bawah. Jadi menentukan luas permukaannya, kita cukup mencari luas dari salah satu sisinya tersebut. Kita ambil aja luas sisinya yaitu sisi yang bagian depan, yaitu pada bagian ABFE. Yang ini. Misalkan panjangnya adalah S, yaitu sisi. Nah, berarti luas dari L dari katakan atau luas dari ABFE ya. ABFE itu apa luasnya? ABFE ini adalah salah satu sisi kubus yang berbentuk persegi. Sisinya kita ketahui adalah S. Berarti luasnya apa? Ya S kali S, sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Atau S kali S atau S kuadrat. Iya. Ini luas untuk ABFE ya. ABFE. Atau
Ya, kita misalkan aja dengan gambar persegi aja deh, biar nggak bingung. Luas persegi. Nah, karena luas dari salah satu sisinya udah kita ketahui, maka kita bisa menentukan luas permukaannya. Luas permukaan kubus. Apa luasnya? Nah, seperti yang saya tadi bilang, bahwa permukaan kubus itu terdiri dari 6 sisi, di mana masing-masing sisinya punya ukuran yang sama. Satu sisi sudah kita ketahui, dari sisi bagian depan yang saya arsir pakai tinta warna pink, itu punya luas S kuadrat. Berarti kalau luas permukaan kubus yang punya 6 sisi yang sama, luasnya adalah 6 dikali S kuadrat atau 6 S kuadrat. Ini luasnya. Sampai sini, ada pertanyaan, Abdul? Belum. Belum. Oke. Yang pertama adalah luas permukaan. Yang kedua adalah volume. Oke, saya ganti tinta aja. Volume. Volume itu adalah yang berkaitan sama ruang atau isi dari kubus tersebut. Jadi kalau kubus itu kita masukin air, kira-kira berapa banyak air yang bisa mengisi semua bagian dari kubus tersebut. V dari kubus ya, itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali sisi. Atau S kali S kali S, yaitu S pangkat 3. Kalau luas itu cuma 2 dimensi, panjang dan lebar. Kalau volume itu 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Masing-masing panjang, lebar, dan tinggi pada kubus itu sama. Kita misalkan sebagai S. Berarti volumenya adalah panjangnya itu S, lebarnya itu S, tingginya pun juga S. Jadi S dikali S dikali S, yaitu S pangkat 3. Seperti itu. Biar gampang memahaminya, kita langsung coba pada contoh soal ya. Contoh soal. Kita taruh mana ya? Oke, di sini aja. Contoh. Berapa volume dan luas permukaan kubus jika diketahui panjang sisinya 8 cm. Berapa? Jadi diketahui sisinya 8. Tentukan volume dan luas permukaannya dari kubus tersebut. Oh ya Kak, sedikit pertanyaan. Ya, Berarti luasnya itu lebih besar daripada volume ya? Kalau begitu. enggak, enggak, beda. Kita nggak bisa nentuin apakah volume itu lebih besar dari luas, apakah luas lebih besar dari volume, nggak bisa. Karena Oh, dari satuan yang kita gunakan itu berbeda. Luas itu meter kuadrat, sedangkan volume satuannya itu meter pangkat 3, bukan pangkat 2. Karena satuannya berbeda, kita nggak bisa bandingin. Contohnya kayak kilogram dengan kilometer. Lebih gedean mana? Ya nggak bisa. Kan beda itu. Kilogram tentang berat, sedangkan kilometer tentang jarak. Ya nggak bisa kita bandingin. Sama kayak ini. Luas permukaan tuh di 2 dimensi. Kalau volume itu di 3 dimensi. Jadi konsepnya berbeda.
Nah, kalau kita cari misalkan dari contoh soal di sini, sisinya diketahui 8 cm. Berapa volume dan luas permukaannya? Berarti kalau luas permukaan tinggal pakai rumus yang 6 kali sisi. Kalau volume berarti sisi pangkat 3. Sisi kali sisi kali sisi. Berapa harusnya? 8 ya? 8 ke 8, 4. 4 kali 8. Eh, Volumenya. coba. Volume. Kamu sudah masuk kuliah kah? Belum, Kapan masuk? tanggal 25. Oh, 25. Minggu depan ya? Iya. Kalau volumenya itu 512. 512. Berarti kita gunakan S pangkat 3. 8 pangkat 3 ya. Yaitu 8 kali 8 kali 8. 64 kali 8. 512. Satuannya jangan lupa ya. Kalau di sini panjang sisinya pakai sentimeter, berarti volumenya itu sentimeter pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 8 senti dikali 8 senti dikali 8 senti. Berarti sentimeter kali sentimeter kali sentimeter atau sentimeter pangkat 3. Hmm, Kalau luas permukaannya berapa? 384. Jauh amat. Ah, Dari mana? Ntar dulu ya. Oh iya benar. Ini S kuadrat. Saya salah nulis rumusnya. Bukan S ya. 6S kuadrat. 6 dikali 8. 8 dikali Eh, 8. Berapa tadi? 3, berapa tadi ya? 384. 384 sentimeter kuadrat. Satuannya kuadrat ya, bukan pangkat 3. Penulisan satuan tuh amat sangat penting loh, jangan sampai ketinggalan. Kenapa kuadrat? Karena di sini ada 8 senti dan 8 senti. Sentimeter dikali sentimeter artinya sentimeter pangkat 2. Jadi gini. Oke, sekarang saya balik soalnya ya. Coba saya bikin soal lagi. Berapa sisi dan volume kubus jika diketahui luas permukaannya 24 cm kuadrat. Gimana kalau kayak gini? Yang diketahui itu luas permukaannya 24 cm kuadrat. Diminta mencari panjang sisinya dan volumenya. Gimana kalau kayak gini? Ini saya balik doang ya. Kalau soal yang di awal tadi, yang diketahui panjang sisinya, sekarang yang diketahui luas permukaannya. Hmm. Tetap pakai rumus yang tadi, 6S kuadrat. Mau nyoba ngerjain dulu atau langsung saya bahas? Coba aku kerjain dulu ya. Oke. Luas permukaannya. Pakai rumus yang itu, 6S kuadrat. Cuman S-nya yang dicari nilainya.
Oh, S-nya itu 2. Yes, bener. Jadi luasnya itu tadi kan 6 S kuadrat. Luas permukaan ya. Luas permukaannya 24 sama dengan 6 S kuadrat. Yang kita carikan S-nya. Nah, berarti dari sini 24 dibagi 6 ya. Iya. Tinggal 4 sama dengan S kuadrat. Nah, karena S kuadrat sama dengan 4, maka S itu sama dengan akar 4, yaitu 2 cm. Nah, kemudian volumenya berapa? Volumenya Volume 8. 8 ya. 2 pangkat 3, yaitu 8 cm pangkat 3. Gampang ya? Oh, lumayan sih. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke balok. Belum. Kalau ada ntar saya tanya ya. Oke, coba saya sekarang tulis tentang balok. Balok ini sebenarnya adalah persegi panjang cuma dalam bentuk 3 dimensi. Balok. Kita gambar dulu. Balok itu ciri-cirinya adalah yang pertama dia juga punya 8 titik. Yang kedua, sisi yang berhadapan berukuran sama. Apa sih ini? Berukuran sama. Sisi yang berhadapan artinya sisi kanan itu sama dengan sisi yang kiri, kemudian sisi depan sama dengan sisi belakang, dan sisi atas sama dengan sisi bawah. Nah, seperti itu. Misalkan aja persegi. Balok ini punya panjang. Kita misalkan panjangnya adalah P, lebarnya adalah L, dan tingginya adalah P. Seperti ini. Yang pertama cara mencari luas permukaan dari balok. Luas permukaan. Berarti luas dari masing-masing sisi balok tersebut. Yaitu luas sisi kanan ditambah sisi kiri ditambah sisi atas, depan, belakang, dan bawah. Oke, kita mulai ya cara mencari luas permukaan. Hmm. Menentukan luas permukaan. Oke, ciri-ciri yang pertama itu sisi kanan sama dengan sisi kiri. Kita bahas dari sisi kanan dulu. Sisi kanan ini yang saya arsir pakai warna hijau muda.
Ini sisi kanan yang ternyata punya ukuran yang sama dengan sisi bagian kirinya. Menurut kamu luasnya berapa? Luas dari sisi yang bagian kanan. Sisi kanan luasnya sama kayak sisi kiri. Iya, berapa luasnya? Sisi kanan berapa tadi, Kak? Maaf. Nah, luas dari ini kan bentuknya berupa persegi panjang. Persegi Ya. panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya itu diketahui T, lebarnya L. Ini ada T, ini ada L. Gunakan informasi ini. Berarti luas dari sisi kanan itu adalah T dikali dengan L. Iya nggak? Kan kalau kita punya misalkan persegi panjang nih. Misalkan panjangnya itu di sini A, lebarnya B. Berarti luasnya berapa? Kan A dikali B. Iya nggak? Hmm. Kalau panjangnya misalkan Q, terus kemudian lebarnya di sini katakanlah D. Berarti luasnya kan Q dikali D. Gitu kan? Iya kan? Maka dari sini, dari yang panjang di sini, itu bisa kita nyatakan luasnya adalah T dikali dengan L. T yang di sini dikali dengan L. Ini luas untuk sisi kanan sekaligus sisi kiri. Kita tulis luas sisi kanan itu sama dengan luas sisi kiri. Berapa tadi? T dikali L. Kita tulis T dikali L. Seperti ini. Ini yang pertama. Luas sisi kanan dan sisi kiri. Ini yang pertama ya. Ini kedua dan ketiga. Yang kedua itu adalah luas sisi depan sama dengan sisi belakang. Luas sisi depan, Yang luas sisi belakang. sisi depan itu adalah yang bagian depan. Nih, yang saya arsir merah. Yang belakang, ya yang belakang. Bisa dibayangin sendiri ya, yang belakang ini ya. Nah, yang bagian depan, berapa luasnya? Kita pindah ke sini, kita ambil sisinya yang bagian depan, seperti ini. Diketahui panjangnya di sini P, lebarnya di sini adalah T, ya, T. Nah, berarti luasnya adalah P Kali T. dikali T. P dikali T. Seperti ini, ya. P dikali T. Lalu yang ketiga kita punya sisi atas, luas ya. Luas sisi atas itu sama dengan luas sisi Bawah. bawah. Berarti yang atas itu adalah yang di sini, yang di bawah itu yang di sini. Kita pindahkan ke sini ya. Yang kita ambil yang bagian bawah saja. Bagian bawah kan bentuknya seperti ini nih, kurang lebih. Ini sebenarnya bukan jajar genjang ya. Ini hanya perspektif aja, tapi sebenarnya bentuknya adalah persegi panjang. Panjangnya adalah L, sorry, P, Ya. lebarnya adalah L. Di sini P, di sini Kali. L. Berarti luasnya adalah P Kali. dikali L. Nah, sekarang kita bisa menentukan luas permukaannya. Berarti luas.
permukaan dari balok itu kan sama dengan luas semua sisi-sisinya, yaitu luas sisi depan ditambah belakang ditambah kanan ditambah kiri ditambah atas ditambah Oh, bawah. Yang depan luasnya itu adalah P dikali, sorry, depan mana ya? Oh ini, P dikali T. Kita tulis PT, ini yang depan. Otomatis yang belakang juga sama, yaitu PT. Yang kanan dan kiri tadi luasnya kita dapatkan T dikali L. T itu tinggi, L itu lebar. Kita tulis TL ditambah TL. Yang atas bawah ini PL. PL. PL ditambah PL. Nah, ini ada yang sejenis nih. PT ditambah dengan PT. Jadi 2 PT. TL ditambah TL menjadi 2 TL. PL ditambah PL menjadi 2 PL. Ini ada 2, ada 2, ada 2. Berarti duanya bisa kita keluarin. Yang di dalam tinggal PT ditambah TL ditambah PL. Atau kita ubah susunannya menjadi 2. PL ini kita taruh di depan. Panjang kali lebar ditambah PT. Panjang kali tinggi ditambah TL. Atau biasanya itu penulisannya dibalik. LT. Lebar kali tinggi. Hmm, Seperti itu. Jadi inilah merupakan luas permukaan balok. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? belum. Nah, langsung saya kasih soal ya. Oke. Diketahui balok punya panjang 4, lebar 3, tinggi 2. Berapa luas permukaannya? Nah, berapa tuh? Panjang 4, lebarnya 3, tingginya 2. Berapa luas permukaan dari balok tersebut? Bentar Kak, aku ngisi dulu ya. Oke.
Jawabannya 60 ya, Kak? Nah, harus kita hitung dulu nih. Berarti luasnya itu 2 P dikali L panjang kali lebar 12 ditambah P kali T panjang kali tinggi 8 L kali T itu 6 2 26 52 52 4 kali 3 12 4 kali 2 8 3 kali 2 6 12 tambah 8 tambah 6 26 kali 2 52. Iya 52 jawabannya. Oh, berarti aku Senti salah tulis. Iya, salah. Salah. Aku salah tulis. 52 cm kuadrat. Oke, kita lanjut ke volume ya. Volume. Ini saya hapus ya. Ya, Nanti kalau pengen lihat rekamannya bisa saya kasih link YouTube-nya. siap. Kemudian volume balok. Volume balok. Sama dengan kubus tadi. Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi jawabannya adalah PLT. Panjang kali lebar kali tinggi. Udah gitu doang. Lebih simpel berarti ya? Lebih simpel. Hmm. Contoh. Contohnya misalkan diketahui volume balok 75 cm pangkat 3, panjang 5, dan tinggi 5. Berapa lebarnya? Lebarnya berapa? Jadi yang diketahui volume balok, panjangnya dan tingginya 5 cm. Nah, berapa lebarnya? Berarti, Berapa? bentar, Kak. Aku hitung dulu. Berarti lebarnya 5 kali 5. 5. 5. 5. Salah, bukan 5. Bukan 5, kurang, kurang tepat. Sedikit lagi. 3. Yes, jawabannya 3. 3, karena 5 kali 5 kali 3 itu 75. Gampang ya? Ya, gampang sih. Kalau balok Asal tulis masih, aja ya. kalau balok masih gampang lah. Oke, selanjutnya pembahasan berikutnya itu prisma. Prisma.
Prisma itu kurang lebih gambarnya yang saya arsir ini adalah bagian tutup dan bagian alas. Ini tutup dan ini bagian alas. Intinya prisma itu adalah bangun datar, sorry kok bangun datar, bangun ruang dengan bentuk alas dan tutupnya sama. Jadi alas dan tutupnya itu sama. Di mana gambar yang saya gambar ini merupakan bentuk prisma tegak segitiga. Kenapa? Karena alasnya dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Jadi dinamakan prisma tegak segitiga. Nah, sebenarnya kubus dan balok, mereka keduanya itu tergolong dalam bangun prisma. Dalam bangun ruang prisma. Kenapa? Karena kubus itu juga punya bentuk alas dan tutup yang sama. Atau kita bisa menamainya sebagai prisma tegak segi empat. Ya. Jadi sebenarnya balok dan kubus itu adalah bagian dari prisma. Cuman Hmm. banyak di buku-buku itu yang menyebutkan masing-masing. Jadi kubus sendiri, prisma sendiri, balok sendiri gitu. Jadi sebenarnya ya prisma itu ya bisa disebut dengan balok atau kubus. Oh ya Kak, Prisma itu bukannya ada banyak jenisnya ya? Ada banyak tergantung alasnya. Prisma tegak segitiga berarti alasnya segitiga. Kalau alasnya berbentuk persegi berarti prisma tegak segi empat. Atau yang bisa disebut sebagai kubus atau balok. Kalau Oh, alas dan tutupnya segi lima berarti prisma tegak segi lima. kalau yang terkenal Kalau itu biasanya mana? yang paling terkenal ya ini, prisma tegak segitiga. Yang paling terkenal. Bukan Yang segi lima. paling, bukan, bukan segi lima. Yang paling terkenal tuh segi tiga. Prisma tegak segitiga. Nah, yang pertama, cara menentukan luasnya. Kalau menentukan luas itu kan tergantung dengan segitiga yang digunakan. Apakah mau segitiga siku-siku, segitiga sembarang. Yang jelas segitiga itu cara menentukan luasnya adalah, nah ini itu tinggi, ini alas. Jadi luas bagian alas, luas alasnya itu adalah alas kali tinggi dibagi dua. Luas yang berwarna hijau ya. Itu Hmm. A dikali T dibagi dua. Maka ini pun akan juga sama dengan luas pada bagian tutupnya yang di atas di sini. Luas tutup pun juga gitu. A kali T dibagi dua. Tingginya tuh yang ini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, berapa luas permukaannya? Permukaannya. Menurut kamu gimana? Luas permukaannya Mm-mm. berarti di Semua sisinya itu dicari masing-masing luasnya. berarti rumusnya gini dong Kak. Alas kali tinggi kali dua, eh kuadrat ya jadinya.
Bukan kuadrat, tapi dijumlahkan. Oh, Nah, ditambah. yang kita cari itu nanti adalah luas pada bagian alas, luas pada bagian tutup, luas pada bagian depan yang sini, ini, kemudian luas pada bagian samping kiri itu yang ini, dan luas pada bagian samping kanan. Nah, luas bagian samping kanan, samping kiri, dan depan ini sama. Luasnya sama. Kalau kita punya lebarnya itu A, lalu panjangnya adalah P, maka luasnya adalah P dikali dengan A. P dikali dengan A. Cuman kalau kita menggunakan cara yang ini, itu nanti akan banyak kita menggunakan pemisalan simbol. Jadi mungkin akan agak sedikit susah ya dalam memahaminya. Apalagi kalau kita pakai simbol banyak nih. Nanti kita akan menggunakan simbol P, kemudian A, ada T juga di sini. Nah, ada cara kedua untuk menentukan luas permukaan dari prisma. Saya jelasin di sini ya. Kita gambar ulang aja. Nah, jadi luas permukaannya itu bisa langsung kita tentukan luas permukaannya, yaitu apa? Keliling alas, keliling alas langsung dikali dengan tingginya. Sebenarnya semua bangun datar ya, entah bangun datar, bangun ruang, entah itu kubus, entah itu balok, untuk mencari luas permukaan pasti pakai cara ini juga. Bisa, Keliling. keliling alas kali tinggi. Tetapi mungkin pengecualian untuk yang balok ya. Kalau balok itu kalau menggunakan cara ini sepertinya kurang kurang sesuai. Keliling alas itu kan 2P tambah 2L. Mm. Nah, keliling alasnya berarti keliling yang bagian bawah. Namanya alas kan. Alas kan bagian bawah. Nah, kemudian rumus ini nanti itu masih kita kalikan dengan 2 kali luas alas. 2 kali 2 luas alas gitu aja ya. Luas alas. 2 kali luas alas. Jadi kalau misalkan luas alasnya sama dengan yang tadi ya. Kenapa 2 kali luas alas? Karena luas alas itu sama dengan luas tutupnya. Luas tutupnya sama dengan luas alas. Ukurannya sama, luasnya sama. Makanya 2 kali luas alas. Atau yang kita gambarkan yang tadi nih. Nah, luas alasnya A dikali T dibagi 2. Luas tutupnya pun juga gitu. A dikali T dibagi dengan 2.
kemudian dikali 2 luas alas. Luas alasnya itu kita gunakan yang ini. A dikali T dibagi dengan 2. Nah, kalau keliling berarti nanti harus kita ketahui lagi panjang dari ini, dan dari ini. Wah, ternyata malah lebih ribet ya cara yang kedua ini. Lebih banyak yang dibutuhkan nanti untuk penggunaan notasi atau simbol. Iya juga ya. Setelah dipikir-pikir lagi, ternyata lebih ribet yang cara kedua. Oke, kita lanjut aja pakai cara yang pertama. Kalau gitu, cara yang ke satu. Kenapa? Karena cara ke satu ini kita hanya membutuhkan satu tambahan notasi atau simbol di sini, yaitu P. Nanti akan ada luas segi 4, ya, luas persegi panjang atau persegi 4 yang bagian depan. Ada luas segi 4 yang bagian kanan, yang biru muda ini. Lalu ada luas segi 4 yang bagian mana nih? Bagian kiri. Nah, yang bagian depan itu adalah A dikali P. A dikali P. Jelas ya? Yang ini. Di sini A, di sini P. Yang bagian kanan itu yang ini, yang bagian kanan. Nah, ini kan tadi P. Kemudian bagian sisinya di sini kita misalkan aja B. Ya udah, berarti B dikali P. Wah, agak ribet juga ternyata. Oke, nggak apa-apa. Kita teruskan aja. Yang di sini kita misalkan C. Berarti C dikali dengan P. Nah, semuanya ini kita jumlah. Dari ini, ini, dan ini. Cukup ribet juga ya sebenarnya ya. Prisma tegak segitiga. Berarti jawabannya adalah AP tambah BP tambah CP ditambah, nah ini, A kali T dibagi 2 ditambah A kali T dibagi 2. Ini P-nya bisa keluar, yang dalam A ditambah B ditambah C. Lalu ini setengahnya hilang, jadinya AT. Berarti jawabannya adalah ini. Agak ribet juga sih. Luas firm, Permukaan. mukaan. Iya, agak ribet juga. Yang penting itu kamu tahu aja mana sih bagian bangun ruang itu yang termasuk prisma. Benda apa sih yang termasuk prisma? Prisma tuh ada banyak jenisnya. Ada prisma tegak segitiga, jelas alas sama tutupnya pasti sama kalau prisma. Makanya balok dan kubus pun itu disebut dengan prisma. Kenapa? Karena alas dan tutupnya sama-sama berbentuk persegi atau segi empat. Nah, kalau volume itu jelas lebih gampang. Di Hmm. mana-mana volume itu mesti lebih gampang. Volume itu mesti rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Tinggi. Luas alasnya tadi berapa tuh yang di sini? A kali T dibagi 2, ya. Alas kali tinggi dikali dengan tinggi. Tinggi yang ini maksudnya. Tinggi yang di sini nih. Kita misalkan tadi dengan P. Nah, berarti inilah rumus volumenya.
T yang di sini adalah T pada alasnya, ya, tinggi pada alasnya. Sedangkan P itu adalah tinggi pada bangun ruangnya. Udah gitu aja prisma. Yang penting kamu paham prisma tuh yang bentuknya kayak gimana, ciri-cirinya kayak gimana gitu. Sehingga kamu bisa bedain bangun prisma dengan bangun-bangun yang lainnya. Yang ini nggak usah ya, ini agak susah ini ternyata. Kalau kita jabarin, mending pakai yang ini aja. Hmm. Ya meskipun hasilnya juga sama nanti, pasti sama. Ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti intinya sebaiknya jangan ketemu Prisma gitu ya, Kak. Kenapa? Karena Prisma paling ribet gitu ya pengerjaannya. Ribetnya itu waktu luas permukaannya aja sih. Kalau volumenya simple. Yang ribet tuh luas permukaan. Yang penting kamu tahu aja. Di matematika dasar pun nanti juga nggak bakal dikasih tahu kok. Nggak bakal ada soal tentang luas permukaan prisma. Yang penting kamu tahu bangunnya kayak gimana yang dianggap atau yang dikelompokkan sebagai prisma. Yang jelas bagian alas dan bagian tutupnya itu wajib sama. Berarti lebih susah apa? Dua dimensi ya daripada tiga dimensi. Tiga dimensi dong. Bukannya volume itu tiga dimensi. Tiga dimensi, iya. Luas permukaan, ya. Dalam bangun ruang atau tiga dimensi, itu semuanya berkaitan dengan luas permukaan dan volume. Meskipun luas permukaan kita hanya menggunakan luas, tetapi itu hanya ada di bagian bangun ruang, luas permukaan. Meskipun dia cuma luas ya, tetapi luas permukaan tuh nggak ada di bangun datar. Karena bangun datar tuh cuma luas biasa. Jadi kedua-duanya ini sebenarnya ada di bangun ruang, volume maupun luas permukaan. Ya meskipun pada akhirnya volume itu lebih simple cara ngerjainnya. Iya. Makanya tadi aku nanya. Iya, iya aku paham kok. Udah ya, kita lanjut ke yang lain. Oke. Baik, berikutnya adalah prisma. Kok prisma? Limas. Ah, oh ya. Nah, jadi. Limas ini juga ada banyak macamnya. Ada limas segitiga, ada limas segi empat, segi lima, segi enam, dan seterusnya. Kita gambar yang pertama limas segi tiga. Limas ini sebenarnya sama, mirip ya, bukan sama dengan prisma. Tetapi kalau limas tuh ada runcingnya di bagian atas. Di bagian tutupnya dia mesti runcing, berbentuk runcing. Ah, gambarnya jelek. Saya gambar lagi. Hmm. Hmm. Kalau boleh. Ini. Ini limas juga, Kak. Yes.
Limas itu artinya 5 kan ya? Limas tuh banyak artinya. Ada limas segitiga, yaitu alasnya berbentuk segitiga. Oh, limas segi Ada empat. limas segi empat, alasnya berbentuk segi empat. Segi lima, segi enam, dan seterusnya. Ini segi empat ya, yaitu persegi panjang atau persegi. Oke, kalau luas permukaan nih agak panjang juga ya. Kita nggak usah bahas luas permukaan, karena pasti ribet nanti. Kita cukup bahas volume aja. Volume. Volume limas. Volume limas segitiga. Nah, volume limas itu sebenarnya berangkat dari luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Udah, semuanya juga sama. Jadi kita harus cari tahu dulu luas alasnya dan tingginya. Tapi jangan lupa dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Luas alas dikali tinggi dibagi dengan 3. Ciri khasnya limas itu, dia di bagian tutupnya mesti runcing. Limas. Contohnya apa limas? Bisa nyebutin nggak kamu? Contoh Contoh, benda wujudnya pada iya, piramid masuk Kak? iya, piramid. Piramid di Mesir. Mesir. Udah, volumenya ya luas alas kali tinggi. Kalau limas segitiga, luas alasnya berapa? Kita pakai luas alas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Nah, yang patut diwaspadai itu adalah tinggi. Tinggi itu adalah dari titik atas ini ke bagian yang tegak lurus dengan alas di sini. Inilah tinggi. Sama juga yang 5 segi 4, dia tinggi itu nanti yang tegak lurus dengan bagian alas. Ini tinggi. Bukan yang sisi miring itu. Yang panjang sisi miring itu bukan tinggi dia. Nah, luas alas yang mana? Berarti luas yang bagian bawah. Yang bagian ini. Ini nih alas nih. Kita cari luasnya berapa. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka nanti kita cari dengan rumus luas segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi empat, maka kita cari menggunakan rumus luas segi empit. Atau segi empat. Udah, berarti pakai ini. Luas alas kali tinggi dibagi 3. Tergantung dengan penggunaan limasnya ya. Kalau limas segi 4, berarti nanti luas alasnya itu pakai panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Kalau yang segi 4. Nah, kalau yang segitiga, berarti panjang ini ya alas dikali dengan tinggi yang ini, bukan tinggi ya, kita misalkan aja dengan B. Ini B ini A, katakanlah alas gitu, berarti A kali B dibagi dengan 2, kurang lebih seperti itu. Limas. Intinya luas alas kali tinggi dibagi 2. Sorry, dibagi 2, dibagi 3. Luas alas kali tinggi dibagi 3. Luas untuk
Limas. Ada pertanyaan, Abdur? Limas itu cuma dua apa gimana? Kenapa? Limas itu jenisnya cuma dua, Kak. Banyak, tergantung bentuk alasnya. Ada yang namanya limas segi lima. Kalau alasnya berbentuk segi lima. Ada yang contohnya limas segi enam kalau dia berbentuk segi enam. Contohnya kayak gini nih. Ini segi berapa ini? Segi 6 ya? Segi enam. Berarti dari titik ujung di atas tinggal kita tarik garis aja. Intinya bagian atasnya itu dia lancip. Keren juga ya. Nah, gitu. Intinya Oh, bagian tutupnya itu lancip. Tuh limas. Ini limas segi enam. kalau kayak kubah-kubah gitu Limas masuknya nggak sih? Ubah. Kerucut itu mah. Kerucut. Karena dia sisinya tuh lengkung. Bukan lurus. Bukan tegak. Kalau kayak apa sih? Kastil-kastil gereja gitu, Kastil kayak gereja tuh ya. katedral yang Hmm? lancip-lancip gitu, kayak istana, masuknya apa tuh? Apa kerucut juga? Yang kayak gimana dulu tuh? Yang kayak depan istana apa? Depan Istiqlal itu loh. Oh, itu. Itu mah. Iya, benar. Itu limas. Limas. Dia Itu tuh Limas. limas. Limas segi empat dia tuh kayaknya. Segi empat atau segi tiga ya? Gereja katedral kan? Iya. Katedral. Coba saya cari dulu fotonya. Oh, ini mah termasuk kerucut dia. Karena dia melengkung. Nah, kalau kerucut, nanti alasnya tuh berbentuk lingkaran. Lingkaran kayak limas sebenarnya, cuman alasnya itu berbentuk sisi lengkung, yaitu lingkaran. Tinggal ditarik garis aja. Ya contohnya kayak topi ulang tahun lah, topinya badut lah. Itu kerucut. Ini kerucut. Nah, coba sekarang kita bahas ya tentang kerucut. Atau tabung dulu deh, jangan kerucut. Tabung. Ini yang kelima ya, tabung. Iya. Oke, tabung bisa menyebutkan contoh benda yang bentuknya tabung? Tabung celengan. Yes. Tabungan Intinya ya. intinya tabung itu termasuk bangun ruang sisi melengkung. Kenapa? Karena alas dan tutupnya itu keduanya berbentuk lingkaran. Lingkaran. Lingkaran, lingkaran, kemudian tarik garis. Ini tabung. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Kalau apa luas permukaannya tabung tuh gampang apa susah sih, Kak? Iya, gampang. Akan saya jelaskan juga barusan. Habis ini. Luas permukaannya nggak terlalu susah kok. Luas permukaan tabung. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Kita misalkan tingginya itu di sini adalah T.
luas alas, perhatikan, alasnya itu berbentuk lingkaran. Ya, ini berbentuk lingkaran. Lingkaran masih ingat nggak luasnya gimana? Lingkaran ya. Ya, Eh, Luasnya kan pi kali luasnya r, pi pi kali r r kuadrat. kuadrat. Iya. Pi r kuadrat berarti luas alasnya karena berbentuk lingkaran, maka pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Tinggi tadi kita misalkan sebagai T. Berarti volumenya adalah pi r kuadrat T. Ini volume untuk tabung. Kemudian untuk luas permukaan. Ada pertanyaan dulu untuk volume? Belum. Belum. Oke, untuk luas permukaan berarti luas yang ada di bagian permukaan tabung, yaitu dari luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Tahu luas selimut ya? Yang menyelimuti tabung. Nih, katakanlah saya Belum. punya gelas nih. Kelihatan nggak ya gambarnya? Nah, perasaan. Saya punya gelas nih. Ini kan bentuknya lingkaran, tutupnya, alasnya pun juga bentuknya lingkaran. Nah, manakah yang disebut luas selimut? Yang bagian ini nih, yang menyelimuti bagian pinggir-pinggirnya. Ini Hmm, luas selimut. Ini yang harus kita cari juga, berapa luasnya. Oke, kita hitung satu per satu. Luas alas, sama dengan yang tadi, alas itu berbentuk lingkaran, berarti luasnya adalah pi r kuadrat. Luas tutupnya itu juga sama. Tutup itu berbentuk lingkaran juga, sama kayak alas. Berarti luasnya pun juga sama, pi r kuadrat. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah gimana cara menentukan luas selimut? Nah, luas selimut ini bisa kita cari dengan rumus apa itu? Keliling alas dikali dengan tinggi. Ini untuk luas selimut. Ingat keliling dari alas, ya, dikali dengan tingginya itu berapa? Nah, kemudian dari sini pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat itu adalah 2 dua pi r kuadrat. Karena sama. Ditambah keliling alas. Alasnya berbentuk lingkaran. Berarti keliling lingkaran tuh berapa? tuh. Keliling lingkaran tuh Oh, benar berarti. Dua 2 pi pi r. 2 pi r. Iya. 2 pi r. 2 dikali r dikali, sorry, 2 dikali pi dikali jari-jari. Kemudian dikali tinggi. Tinggi kita misalkan dengan T. Nah, seperti ini. Berarti jelas di sini 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r T. Yang sama kita faktorkan. Apa yang sama? 2 pi r. Kenapa? Karena 2 pi r kuadrat ini bisa kita pecah menjadi 2 pi r dikali r. Yang ini 2 pi r T. Nah, 2 pi r sama dengan 2 pi r.
Sehingga 2πr bisa kita faktorkan, kemudian kita kalikan dengan R tambah P. Inilah luas permukaan tabung. 2πr dikali R plus T. Ada pertanyaan, Abdur? Belum. Kita beralih ke kerucut. Ini saya Oke. hapus ya. Ya. Kerucut. Ya, kerucut itu mirip kayak limas sebenarnya. Cuman bagian alasnya berbentuk lingkaran. Jelek amat. Kemudian di atasnya seperti ini. Ya, ini kayak topi ulang tahun lah. Ya. Topi ulang tahun. Yang jelas alasnya ini berbentuk lingkaran. Volume. Volumenya adalah mirip kayak tabung ya. Luas alas dikali tinggi. Cuman yang membedakan adalah dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Tingginya itu yang bagian ini. Ini tingginya. Nah, luas alasnya itu apa? Sama dengan yang tadi. Alasnya berbentuk lingkaran. Berarti pakai luas lingkaran. Yaitu pi r kuadrat dikali T. Tinggi. Dibagi dengan 3. Atau bisa kita tulis dengan pi r kuadrat T per 3. Inilah volume kerucut. Volumenya itu dibagi dengan 3. Kenapa tiga, Kak? Karena dia tiga dimensi ya? Bukan, karena ada 3 bagian. Ini kan bentuknya kan berupa kerucut kan. Maksudnya dia dari alas ya, dari bawah sini, semakin ke atas kan semakin mendekati titik pusat tengah, ke tengah gini kan. Kalau yang tadi tabung, tabung itu kan full gini kan, full, Hmm. full gini. Nah, seperti ini tabung. Nah, jadi ada sepertiga bagian. Ini sepertiga bagian, ini sepertiga bagian, ini sepertiga bagian. Jadi kerucut itu sepertiga bagian dari tabung. Hmm. Makanya dibagi dengan 3. Itu intinya. Jadi kerucut itu sepertiga bagian dari tabung. Ini untuk volumenya ya, volume. Nah, untuk luas permukaan, oke ini saya gambarin lagi ya, yang lebih rapi.
Nah, untuk luas permukaan itu kita menggunakan yang namanya garis pelukis luas Lukis. permukaan. Garis pelukis itu adalah garis yang ada pada sisi miring. Nih, kita biasa menyebutnya dengan huruf S. Ini adalah garis pelukis sisi miring ini. Bisa dibayangkan sendiri ya, kalau misalkan ada topi ulang tahun gitu, kemudian bagian yang melengkung itu adalah bagian yang harus kita cari luas selimutnya. Ada yang namanya garis pelukis, yaitu S, merupakan garis yang menghubungkan dari titik atas ini ke bagian alasnya. Nah, gimana cara mencari luas permukaan? Berarti luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, luas selimut inilah yang menggunakan garis pelukis tadi, luas selimut. Luas alasnya, karena alasnya berbentuk lingkaran, kita pakai rumus luas lingkaran, yaitu 2πr. Nah, untuk luas selimut, berarti rumusnya adalah keliling lingkaran dikali dengan garis pelukis dibagi dengan 2,5. Ya. Atau langsung aja kita dapatkan rumusnya adalah 2πs. S itu adalah garis pelukis. S ini garis pelukis. Nah, dari sini langsung aja kita dapatkan luasnya adalah 2π R ditambah S. Udah. Jadi kita peroleh luas permukaan dari kerucut 2π dikali R plus S. Sorry, ada kesalahan. Ini luas ya. Saya kira keliling. Luas itu Oh, berarti PR kuadrat. Sorry, PR kuadrat, bukan 2πr. Nah, yang luas selimut ini adalah PRS. Ini didapat dari keliling dikali garis pelukis dibagi dengan 2. PRS. Nah, maka di sini PR R ditambah S. Yang garis pelukis itu yang ini. Nah, itu rumusnya PR dikali R plus S. Pi. Kalau di bangku kuliah tuh ya kita tidak boleh memisalkan pi dengan 22/7 atau 3,14. Tulis aja pi. Jadi pi itu gak usah diotak-atik. Tulis aja pi. R plus S. Kita coba contoh soal ya. Ya, hilang yang tadi. Terganggu sinyal udah nih kayaknya. selesai. Untungnya udah selesai nulis. Sinyalku selalu bermasalah nih. Untungnya juga udah kelar tadi pembahasannya.
Ya, kita lanjut ke yang terakhir aja ya, yaitu bola. Bola. Bola ya gampangannya ya lingkaran tapi dalam bentuk tiga dimensi. Bola. Bola ini dalam menentukan volumenya cukup rumit sebenarnya. Karena dia itu bisa dibuktikan menggunakan volume kerucut. Agak panjang sih. Cuman ya rumusnya itu adalah 4/3 pi r pangkat 3 untuk volumenya. Ini volume ya, V. Dan untuk luas permukaan itu Terus 4 pi r kuadrat. Ini rumus jadinya. Jadi kalau volume itu didapat, kenapa didapat 4/3 pi r pangkat 3? Karena berangkat dari volume kerucut. Bola itu merupakan 3 kalinya volume kerucut. Jadi kalau kita menuangkan air ya, menuangkan air misalkan dalam satu full kerucut ya, nanti bakal pasti apa ya? Jadi misalkan kayak gini lah, kita bikin sebuah perbandingan lah. Saya gambar dulu. Ini ada kerucut di sini, kurang lebih seperti ini, di mana punya syarat kerucut ini tinggi sama jari-jarinya itu sama. Jadi R sama dengan T. Lalu ada bola di sebelah kanannya. Nah, volume bola ya, kalau kita menuangkan air ke dalam kerucut ini full, nanti akan terpenuhi ke setengah bagian bola. Oh, setengah, sepertiga bagian bola. Jadi kita mengisi air ini pada bagian kerucut. Kemudian kita pindahkan semua air ini ke bola. Nanti yang akan terisi itu hanya sepertiganya doang. Oleh karena itu, volume dari bola itu sama dengan 3 kalinya volume kerucut. Berarti 3 oh ya dikali Kak, volume kerucut. Apa? Hmm? ini secara harfiah gitu pernah di nggak sih maksudnya? Ada ilmuwan secara Ada. teori doang. Kalau kalau mau dijelasin ada, secara teorinya ada seperti ini. Di YouTube banyak, Nah, secara sepertinya benda ada deh. gitu. Oh, Kenapa? Kakak sendiri pernah nggak cobain gitu kerucut terus ke bola Nggak pernah. Kalau secara secara langsung harfiah nggak gitu? pernah. Kalau secara langsung nggak pernah saya. Nggak pernah nyobain. Belum pernah. Belum pernah. Karena memang ya harusnya sih ya secara prakteknya itu bisa diterapkan kalau kita punya peralatan yang mendukung. Kalau nggak punya peralatan mah nggak bisa, susah. Dulu itu praktek saya waktu SMA tentang bangun ruang itu lebih ke kita bawa benda nih dari rumah, katakanlah misalkan kayak kentang gitu. Terus kita potong-potong, kita bentuk sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan menjadi limas, kita potong-potong menjadi limas. Menjadi bola, kita bikin nih agar menjadi bola, gimana caranya, gitu doang. Cuman nggak pernah kita praktekkan kayak gini. Secara konsep ya seperti ini memang. Cuman sepertinya saya ada yang salah deh. Kalau 3 kali langsung volume kerucut itu kan luas alas kali tinggi. Coba deh. Volume kerucut itu kan
luas alas kali tinggi dibagi dengan 3. Kan gini ya, luas alas volume kerucut. Tiganya dicoret berarti tinggal luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu pi r kuadrat. Nah, tingginya ini sama dengan Gitu. jari-jarinya, yaitu R. R. Hmm, T. Tapi sama dengan R. Berarti R. Pi R pangkat 3. Nah, berarti ada kesalahan nih. Masih kurang angka 4/3. Berarti harusnya bukan pas 3 kali. Harusnya itu 3 kali volume bola sama dengan, bentar, 3 kali volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut. Kalau kayak gini, bisa. nggak bisa. Karena 3 volume bola, 4 kerucut. Nah, kerucut ini rumusnya pi r kuadrat T dibagi 3. Nah, di sini ada ini nih yang bisa. Mm-mm. Oh, dia dia ini 4 kalinya, bukan 3 kalinya. Oke, aku paham. Jadi volume bola itu 4 kalinya volume kerucut, bukan 3 kalinya. Iya sih, karena dia ini berbentuk bangun ruang, bukan bangun datar. Kalau bangun ruang itu perspektifnya kita itu lebih kompleks. Karena ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, baru dari sini bisa kita peroleh nih. 4, ini kita bagi dengan 3, maka menjadi 4/3. Luas alasnya pi r kuadrat dikali tinggi. Sehingga nanti kita dapatkan 4/3 pi r kuadrat. Nah, tingginya kita misalkan dengan R. Karena kita misalkan harus sama dengan R. Berarti 4/3 pi r sorry, pi r pangkat 3. Oke, kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi volume bola itu 4 kalinya volume kerucut. Nah, untuk luas permukaan bola ini diambil dari 4 kali luas lingkaran. Ya, untuk luas permukaan ini 4 kali luas Luas. lingkaran. Lingkaran itu kan luasnya kan pi r kuadrat. 4 kalinya berarti 4 pi r kuadrat. Gitu. Hmm. Ada pertanyaan, Abdur? Nggak ada. Nggak ada. Oke, udah mau jam 10 nih. Iya. Ya, udah cukup ngantuk juga saya. So. Ngapain ke lapangan Banteng kemarin? Oh itu apa? Upacara.